Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda, NIM O1A117155. Di sini saya akan menjelaskan tugas biokimia farmasi yang berjudul metabolisme karbohidrat. Langsung saja pada topik pembahasan, yaitu yang pertama, definisi macam-macam metabolisme, yang kedua, proses siklus metabolisme, yang ketiga, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino, yang keempat, metabolisme tubuh manusia. Pada topik pertama, yaitu definisi macam-macam metabolisme. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis merupakan sebuah proses dari pemecahan glukosa atau gula pada tingkatan sel. Pemecahan dari glukosa ini pada saat proses sedang berlangsung dengan cara sistematis menjadi asam pirufat dan juga energi di dalam bentuk NADH dan juga ATP. Yang kedua yaitu glikogenesis. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati. Lintasan diaktifasi di dalam hati oleh hormon insulin sebagai respon rasio gula darah yang meningkat, misalnya karena kandungan karbohidrat setelah makan atau teraktivasi pada akhir siklus Cori. Yang ketiga yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain gluconeogenesis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoglikemia. Yang keempat yaitu gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh selain glikogenolisis untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoglikemia. Pada topik kedua, proses siklus metabolisme. Yang pertama, siklus glikolisis. Pada langkah 1, 2, 3, tahapan memerlukan energi. Pada tahapan ini terdapat 2 kali penambahan fosfat yang berasal dari ATP. Yang langkah keempat yaitu tahapan pemecahan atom karbon atau lisis. Pada langkah ini, atom karbon yang semula berjumlah 6 dipecah menjadi 2 sehingga masing-masing menjadi senyawa dengan 3 karbon. Pada langkah 5, 6, 7, 8, 9, tahapan pelepasan energi. Pada tahapan ini terjadi pelepasan energi berupa ATP. Kunci penting di sini dimulai dari fosfogliseriladehid, terjadi penambahan fosfat anorganik dan menghasilkan NADH. Fosfogliseriladehid diubah menjadi fosfogliserat yang memiliki 2 fosfat. Ketika kedua fosfat tersebut dilepaskan, maka akan membentuk energi ATP. Yang kedua yaitu siklus Krebs. Pada tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintesis. Pada tahap kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Pada tahap ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksaluksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap keempat, terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks dan proses oksidasi. Pada tahap kelima, suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Pada tahap ke-6, pada tahapan ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase.
Pada tahap ketujuh adalah proses dehidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Pada tahap ke-8, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil-CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahapan ini juga berupa NADH. Yang ketiga yaitu rantai respirasi atau transport elektron. Yang pertama, NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi, lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Transport elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi ini jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Topik ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, asam amino. Dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa energi yang kita peroleh selain dari glukosa sebagai sumber energi utama, juga bisa berasal dari protein dan lemak. Protein diubah dulu oleh enzim menjadi asam amino, selanjutnya diubah menjadi asam pirufat asetil-CoA atau bisa masuk langsung ke siklus Krebs sesuai jenis asam aminonya. Sedangkan lemak diubah terlebih dahulu menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak bisa diubah menjadi asetil-CoA lalu memasuki siklus Krebs. Sedangkan gliserol dapat diubah menjadi gliseraldehid fosfat yang masuk ke jalur glikolisis. Dalam katabolisme glukosa, energi yang dihasilkan dari 1 gram karbohidrat dan protein yaitu 4 kcal, sedangkan untuk 1 gram lemak, energi yang dihasilkan jauh lebih besar yaitu 9. Hal itu disebabkan karena lemak memiliki atom hidrogen yang lebih banyak dan merupakan senyawa karbon yang lebih tereduksi. Pada topik keempat yaitu metabolisme tubuh manusia. Glikolisis anaerob tahap 1. Reaksi glikolisis atau pelepasan energi berlangsung dalam sitoplasma dalam kondisi anaerob, yaitu diawali dari reaksi penguraian molekul glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yang membutuhkan 1 energi dari ATP dan melepas 1P. Jika glukosa 6-fosfat mendapat tambahan 1P menjadi fruktosa 6-fosfat, kemudian menjadi fruktosa 1,6-fosfat yang membutuhkan 1 energi dari ATP yang melepas 1P. Jadi, untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa 1,6 fosfat, energi yang dibutuhkan sebanyak 2 ATP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 fosfat masuk ke mitokondria dan mengalami lisis atau pecah menjadi dehidroksi aseton fosfat dan fosfogliseraldehid. Glikolisis aerob tahap 2. Reaksi glikolisis atau membutuhkan oksigen berlangsung di dalam mitokondria atau dalam kondisi awal. Molekul fosfogliseraldehid yang mengalami reaksi fosforilasi atau penambahan gugus fosfat, dan dalam waktu yang bersamaan juga terjadi reaksi dehidrogenasi atau pelepasan atom H yang ditangkap oleh akseptor hidrogen yaitu koenzim NADA.
Dengan lepasnya 2 atom H, fosfogliseraldehid berubah menjadi 2 kali 1,3 asam disfosforgliseral. Kemudian berubah menjadi 2 kali 3 asam fosfogliseral yang menghasilkan 2 energi ATP. Selanjutnya 2 kali 3 asam fosfogliseral tersebut berubah menjadi 2 kali asam pirufat dengan menghasilkan 2 energi ATP serta H2O sebagai hasil sisa. Jadi energi hasil akhir bersih untuk mengubah glukosa menjadi 2 asam pirufat adalah energi yang dibutuhkan tahap 1 minus 2 ATP, energi yang dihasilkan tahap 2 plus 4 ATP, energi hasil akhir bersih 2 ATP. Itulah hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.